Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan saya Fani Patricia. Kali ini dalam talk show dengan tema investasi di tengah pandemi. Nah pemirsa, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang ekonomi nasional terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Dan berbicara mengenai Provinsi Jawa Timur, tidak hanya berbicara mengenai 40,7 juta size ekonomi yang mencakup belahan timur Indonesia yang mencakup 140 juta jiwa, dan tentu saja ini menjadi market yang pasti. Dalam membangun ekonomi daerah, salah satu faktor yang paling penting adalah masalah investasi. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbincang tentang investasi di Jawa Timur dan bagaimana investasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sudah hadir bersama dengan saya hari ini, luar biasa, selamat siang, apa kabar Bapak dan Ibu? Ya, Selamat siang Bapak Fatah Hidayat, selaku Direktur Utama Surabaya Industri Estate Rungkut Atasier. Selamat pagi, Mbak. Selamat siang juga Bapak Dr. Aris Mukiono MTMM, Kepala Dinas DPMPT ST Provinsi Jawa Timur. Selamat siang. Luar biasa, dan sebelah saya yang sudah cantik pada hari ini, Ibu Roro Ayu Yayu Dwi Hastuti, Head of HR External Relation and Community Development, Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE. Selamat siang Mbak Fani. Luar biasa. Nah pada kali ini tentu saja kita akan berbicara mengenai investasi terutama di Provinsi Jawa Timur. Mungkin kali ini pertama kali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Aris. Pak Aris, bagaimana tren investasi Jawa Timur di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Alhamdulillah realisasi investasi Jawa Timur di tengah COVID-19 ini masih prospektus. Menembus angka 31,4 triliun, tertinggi secara nasional. Baru pertama kali dicapai oleh Jawa Timur. Padahal masih di tengah pandemi, Pak ya? Masih di tengah pandemi. Yang menarik dari 31,4 triliun ini ternyata 84% itu adalah PMDN. Baik. Sekitar 26,6 triliun. Apa artinya? Artinya bahwa ekonomi dalam negeri tumbuh positif. Banyak pengusaha di dalam negeri Indonesia ini masih tetap beraktivitas ekonomi di Jawa Timur. Tentu ini membanggakan bagi kita. Oleh karenanya kita berharap teman-teman yang ada di Sumatera, monggo silakan investasi di Jawa Timur. Nah itu dia. Oke. Dengan perkembangan yang signifikan dan juga luar biasa walaupun masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak ya. Dan sepertinya investasi apa saja yang masih prospektif, apalagi di masa pandemi ini seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, ini malah meningkat begitu ya? Oke. Dari catatan kami, data yang ada bahwa tambahan investasi di realisasi triwulan 1, khusus untuk penanaman modal asing itu terbesar di Tuban, kurang lebih 1 triliun. Kemudian untuk yang penanaman modal dalam negeri itu ada di Kabupaten Gresik. Bidang usaha saja apa yang paling bagus? Yang paling bagus dan muncul di COVID ini salah satunya adalah sektor farmasi dan kimia. Baik, Kemudian bidang kesehatan, telekomunikasi, kemudian makanan minuman. Dan di tengah COVID ini yang paling populer adalah e-commerce, kemudian kuliner, dan logistik. Itu adalah bidang usaha yang masih mumpuni di pandemi ini. Seperti itu ya. Dan sepertinya ini apa nih Pak, jaminan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menguntungkan saat ini? Berbicara jaminan, alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pertama adalah dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja di Jawa Timur ini sangat produktif dan komunikatif. Yang kedua, surplus tenaga energi listrik. Di Jawa Timur kita surplus, sehingga jaminan bagi para pengusaha yang mau masuk ke Jawa Timur, saya yakin itu pasti akan menjadi meningkat. Yang berikutnya adalah pemerintah yang kondusif dengan dukungan sarana prasarana yang ada. Jadi kalaupun ada demo tetap dilakukan wadah, kemudian dikomunikasikan, intinya bahwa win-win solution. Oh itu dia, baik. Tentu saja pemirsa, ini dia juga yang ingin kita ketahui nih. Saya akan berbincang dengan Ibu Ayu kali ini. Bu Ayu, apa sih yang menarik dan menjanjikan ketika berinvestasi di JIPE dan juga dukungan yang bisa diberikan oleh JIPE kepada para calon investor? Ya, baik Mbak Fani. JIPE ini adalah First Leading Industrial Estate seluas 3.000 hektar Mbak. Jadi kita ada 1.761 kawasan industri, kemudian juga dengan support logistik center dan juga bonded zone di dalamnya.
kemudian juga multi-purpose seaport. Kita punya draft cukup dalam, Mbak, bisa dibilang paling dalam di Indonesia Timur. Secara ultimate kita minus 16 LWS, saat sekarang kita minus 14 LWS. Kita mampu untuk menghandle kargo saat ini sampai dengan 60.000 DWT. Dan ini untuk destinasi ke baik domestik maupun internasional dan juga inter-island connectivity ke seluruh pulau di Indonesia. Kemudian juga kawasan residensial yang akan kita kembangkan itu ada 800 hektar. Ini untuk residensial dan township. Jadi tidak hanya hunian, tapi juga ini standar internasional untuk kota mandiri seperti itu ya. Akan ada hotel, hospital, international university dan sebagainya. Kemudian yang menarik dari JP ini, Mbak, kami ini lokasinya sangat strategis. Kami ada di Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik. Ini hanya 30 kilometer dari kota Surabaya. Dan kita tahu Surabaya ini kota terbesar kedua di Indonesia, Mbak Fani. Juga kita didukung dengan 3 moda akses transportasi. Jadi selain kita ada seaport, kita juga ada tol. Kita di tahun 2021 ini akan terhubung langsung dengan tol KLBM, Krian, Legundi, Bunder, Manyar. Dan ini juga connected dengan tol Trans Jawa. Kemudian posisi kita juga 0 jalan raya Dainless, Mbak, jadi sangat mudah diakses dari kota-kota lain. Kemudian kita proyeksikan di tahun 2023 ini juga akan terkoneksi dengan railway dan akses center dengan jalur kereta api di Pulau Jawa sehingga sangat mudah untuk diakses dari seluruh kota-kota di Pulau Jawa. Dan JP juga didukung oleh sarana fasilitas utilitas yang lengkap, Mbak. Kami punya power plant sendiri, combined cycle gas power plant. Kemudian juga ke depan kita akan bekerja sama dengan PLN ini untuk support electricity untuk project smelter yang akan beroperasi di JP. Juga natural gas, WTP, WWTP dan juga fiber optik untuk ICT di kawasan JP. Secara desain kita ini juga standar internasional, Mbak, oleh Master Planning Jepang Nippon Koi. Jadi fasilitas maupun infrastruktur dan sebagainya ini kita internasional standar. Baik, ini berkesinambungan dan luar biasa seperti yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris dan disambung dengan Ibu Ayu dari JP. Dan tentu saja banyak sekali nih yang akan kita kulik lebih dalam. Kita akan berbincang juga nanti dengan Bapak Fatah di segmen berikutnya. Untuk itu kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami dan dengan tema investasi di tengah pandemi. Bisa kita kesimpulkan bahwa di segmen pertama tadi Pak Aris sudah menginformasikan bahwa ternyata meskipun di tengah pandemi corona ini atau pandemi COVID-19 ternyata prospektif ya malah meningkat. Nah kali ini saya sudah bersama dengan Pak Fatah selaku Direktur Utama Surabaya Industri Estate Rungkut Sier yang memiliki 2 lokasi tidak hanya di Surabaya saja begitu Pak Fatah ya. Lalu apa saja sebenarnya bidang yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Sier? Oke, terima kasih Mbak Fani, selamat siang. Jadi bidang utama PT Sier itu pertama adalah pengadaan lahan. Jadi kita memang ada 2 lokasi, yang pertama di Surabaya disebut Sier, yang kemudian yang kedua di Pasuruan disebut Pier. Di Surabaya itu kita punya 330 hektar, di Pasuruan kita punya 570 hektar. Kalau yang di Surabaya itu alhamdulillah sudah habis tanahnya. Jadi sudah full, ini berkat Pak Aris juga yang luar ikut biasa kerjasamanya ya. Baik. sebagai Bapak kita di Jawa Timur. Kemudian kalau yang di Pasuruan itu kita masih punya 270 hektar. Nah itu yang sekarang lagi kita kembangkan terus. Nah ini yang pengembangan Sier ini terus, dan bahkan kita juga secara rutin mengadakan bank loan terus. Nah, dari 270 hektar itu kita sekarang sudah siapkan juga untuk Pier 2. Jadi Pier 2 itu sesuai dengan tagline kami untuk menjadi yang perusahaan yang green, kita jadikan Pier 2 ini adalah kawasan industri yang hijau, yang ramah lingkungan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan itu bisa masuk di sana. Itu untuk pengadaan lahan. Kemudian kita juga bidang usaha yang lain, itu kita ada menyewakan tanah juga, menyewakan lahan juga, kita menyewakan pabrik juga, kemudian kita ada logistik juga, kemudian ada juga kita pengelolaan limbah atau IPAL. Nah ini IPAL kita ini termasuk yang kita bisa klaim paling bagus juga. Terbaik. Jadi ya? IPAL kita ini sama ada di Surabaya, ada juga di Pasuruan. Baik. Saya kira itu dulu.
Di 2 lokasi ini ternyata sudah lengkap fasilitasnya dan juga bidangnya sudah mencakup hampir semua lini begitu Pak ya. Iya, Lalu iya. apa jaminan investasi di PT Sier nih, apalagi di 2 lokasi ini Pak Fatah? Nah, terima kasih sekali Mbak Fani. Ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris, jaminan investasi di kami, seperti yang tadi disampaikan Pak Aris, pertama SDM, tenaga kerja di Jawa Timur kita cukup melimpah. Infrastruktur, listrik, kita juga surplus. Dan yang paling penting itu adalah dukungan dari pemerintah daerah yang sangat-sangat mendukung kami untuk mengembangkan usaha buat para tenan kami atau investor kami. Baik, sebagai pengelola kawasan industri di wilayah Jawa Timur tentunya Surabaya dan Pasuruan lokasinya, ketersediaan infrastruktur jalan dan pelabuhan ini bagaimana nih Pak PT Sier? Betul, terima kasih Mbak Fani. Jadi dari 2 lokasi kami, kalau Mbak Fani masuk ke kawasan Sier, itu begitu keluar dari tol Rungkut, itu langsung masuk ke kawasan industri kami. Ya, betul. Ini sama persis dengan kalau Mbak Fani ke kawasan industri kami yang di Pasuruan, di Pier, itu juga gitu. Begitu keluar tol, nanti ada masjidnya Pier, itu langsung masuk ke kawasan industri kami juga. Jadi akses jalan tol langsung. Dan jaraknya ke pelabuhan maupun ke bandar udara itu nggak sampai 1 jam. Ya, betul. Jadi langsung bisa lancar dan semuanya terhubung dengan tol. Infrastruktur yang lain kita ada listrik tadi seperti disampaikan Pak Aris, kita berlimpah. Terus kemudian gas sudah ada. Kemudian air, nah ini yang menarik. Air yang kalau yang di Pasuruan ini kita kerjasama dengan anaknya Pak Aris juga, namanya PT AB. Gitu, PT AB itu perusahaan daerah air bersih di Jawa Timur yang mengelola air dari Umbulan. Nah, itu masuk ke kawasan kami juga. Yang di Surabaya kita kerjasama dengan PDAM. Bahkan kita juga pengembangan bisnis kita selanjutnya, kita mengelola juga pengadaan air bersih sendiri. Nah, sekarang kita sedang finalisasi. Sebentar lagi sudah bisa dinikmatin oleh para investor kami di Sier. Baik. Itu Mbak Fani. Untuk calon investor yang mungkin masih bertanya-tanya juga, sebenarnya pengusaha dari mana saja sih yang bisa berinvestasi di PT Sier ini, Pak Fatah? Pertanyaan menarik sekali, Mbak Fani. Jadi 75% investor kami dalam negeri. Jadi seperti Pak Aris juga tadi sampaikan, 75% di kita dalam negeri. Ya, yang 25%. Ini hampir semua negara masuk di tempat kami, baik di Sier maupun di Pier. Terbesar itu adalah dari Jepang. Ya, terbesar dari Jepang. Kemudian setelah dari Jepang, Amerika, Belanda, Cina, nggak apa, tapi hampir seluruh dunia masuk. Ya, dan Betul. sebagian besar Asia Tenggara bahkan Asia Pak ya. Eropa malah banyak. Eropa malah lebih banyak. Iya. Baik, nah pemirsa mungkin Anda yang sekarang ini ingin sekali mengetahui boleh bermain ya di sekitar datangi area Sier dan juga Pier yang ada di Pasuruan ini Pak ya. Terakhir nih yang saya ingin ketahui juga, kalau tadi masalah ketersediaan listrik, support langsungnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aris, pengolahan limbah yang seperti Pak Fatah sudah sampaikan terbaik, bagaimana ini Pak yang sudah ada di Surabaya maupun Pasuruan? Betul. Jadi pengolahan limbah yang kita pakai awalnya di Surabaya itu pakai teknologi Jerman tahun 80-an. Dan kita non kimiawi. Jadi ini sangat-sangat ramah lingkungan. Bahkan Bu Gubernur juga sudah langsung melihat IPAL kita. Beliau sangat apresiasi dengan IPAL kita, makanya kita juga ditunjuk oleh Bu Gubernur untuk menjadi bapak angkat pengolahan limbah di kawasan industri kulit di Magetan. Waktu itu saya sudah ke sana sama Pak Aris juga. Jadi ini juga sudah sangat menunjukkan bahwa IPAL kita ini memang menjadi salah satu faktor kenapa para investor masuk ke Sier maupun Pier. Karena biasanya investor kalau masuk yang ditanyakan, terutama untuk investor yang lebih mengutamakan green untuk perusahaannya, itu pasti yang ditanyakan pertama bagaimana pengolahan limbahnya. Betul. Nah, itu kita biasanya unggul di situ. Baik, luar biasa. Lengkap sekali sudah disampaikan pemirsa oleh Pak Fatah selaku Direktur Utama Surabaya Industri Estate Rungkut Sier dan juga Pier. Dan kita akan lanjut ke segmen 3 di mana akan lebih banyak sekali kita akan berbincang mengenai bagaimana investasi secara keseluruhan ya di Jawa Timur di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Kawasan Industri JP. Kawasan Industri JP yang mampu menjawab kebutuhan berbagai bidang industri, mulai dari industri ringan, menengah, dan berat. Kawasan Industri JP menerapkan sistem klasterisasi yang mengakomodir kegiatan usaha para pelaku industri yang berbeda-beda untuk memberikan sinergi dan kesinambungan usaha. PT Sier mengembangkan bisnis berupa penjualan dan persewaan lahan industri, persewaan pabrik siap pakai, perkantoran, pergudangan, total jasa logistik, dan konstruksi. Dengan visi menjadi pengembang kawasan industri modern yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Nah pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama highlight mengenai profil JP dan PT Sier. Kali ini saya akan kembali berbincang dengan Pak Aris, karena tadi nih kita sudah berbincang bahwa kerjasama antara PT Sier, JP dan juga dari Provinsi Jawa Timur ini luar biasa. Lalu bagaimana dukungan 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur terhadap investasi dan sektor apa saja nih Pak ke depan yang prospektif? Baik Mbak Wani, 38 kabupaten kota yang berada di Jawa Timur sangat intens untuk menginginkan promosi investasinya. Hampir tiap 2 minggu sekali kita coba informasikan kondisi-kondisi update. Dengan seperti itu diharapkan promosi investasi masing kabupaten dengan mengedepankan potensinya bisa terjaring. Kami punya tools ini Jatim, jadi ini investasi Jawa Timur bisa memberikan informasi apa saja terhadap calon investor, baik itu harga tanah, upah kerja, sehingga calon investor bisa memprediksi sendiri. Baik, ini selalu terupdate begitu Pak ya? Selalu terupdate. Wow, baik, luar biasa. Strategi Pemprov Jatim nih Pak, Ya. sekarang saya ingin ketahui nih, supaya calon investor ini melirik dan semakin banyak juga mengajak investor, teman-teman investor lain tentunya untuk berinvestasi di Jawa Timur pada era tatanan hidup new normal sekarang ini. Sepakat atau tidak bahwa new normal mengedepankan protokol kesehatan, Betul. maka strategi promosi investasinya yang pertama kita harus berbasis online. Kita punya website yang saya sebutkan tadi, ini Jatim, ini investasi Jawa Timur. Di website itu bisa diakses oleh calon investor baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang menampilkan 38 kabupaten proyek-proyeknya. Iya. Di situ bisa mengetahui harga tanah, upah kerja di sana harganya berapa, kebutuhan listrik, sarana pendukung seperti apa, sehingga calon investor itu bisa memprediksi dan menghitung sendiri. Kira-kira kalau saya tenaga kerja 1.000 dan lain sebagainya ketahuan akhirnya cost-nya. Yang pertama, yang kedua kita lakukan fasilitasi pendampingan terhadap perizinan dari hulu sampai hilir. Jadi ketika calon investor kepingin ke daerah A, kita bantu memfasilitasi. Ketika mau izin, kita lakukan pendampingan namanya USS, Online Single Submission. Kita lakukan pendampingan sehingga calon investor itu merasa nyaman. Yang terakhir, kita tetap mempromosikan melalui pameran, tapi virtual, karena zamannya new normal. Bagaimana caranya? Pertanyaannya, kemarin kita mencoba mempromosikan. Caranya kita memprofiling baik perusahaan maupun proyek-proyek yang baru di kabupaten. Saya minta memprofilingkan dalam waktu 2,5 menit. 2,5 menit itu mulai dari produksi sampai marketnya sudah ada, kemudian itu versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita tawarkan kepada teman-teman kita yang ada di luar negeri. Dengan mengetahui 2,5 menit itu, si calon investor yang ada di luar negeri ataupun yang di dalam negeri sudah paham, oh saya tertarik di sektor ini, saya tertarik di sektor ini. Itu adalah bagian strategi promosi investasi ke depan. Wow, luar biasa sekali ya. Ini sangat dinamis sekali dan juga tentunya untuk Anda calon investor tidak perlu takut lagi untuk bisa lebih banyak mengetahui, karena lewat website saja sudah bisa Anda dapatkan banyak informasi begitu Pak ya. Apalagi ini sudah mencakup ke 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan saya kembali ke Ibu Ayu. Baik Mbak Fani. Dukungan pemerintah daerah ini kan terhadap perizinan berinvestasi di JP. Ini kedepannya nih katanya sudah ada pengajuan untuk KEK Teknologi dan Manufaktur. Itu seperti betul. apa Bu Ayu? Iya betul.
JIPE ini adalah salah satu PSN, Mbak, Proyek Strategis Nasional, dan masuk dalam program pengembangan percepatan kawasan industri sesuai Perpres 80 2019. Dukungan dari pemerintah pusat melalui BKPM maupun Kementerian Perekonomian sangat positif, juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui DPM PTSP. Ini luar biasa, terus mendorong kami secara positif untuk menjadi KEK. Karena kami secara infrastruktur, secara fasilitas dan organisasi juga sangat siap untuk KEK, Mbak Fani. Namun begitu, sampai hari ini kami masih menunggu rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur ini juga mendorong kepada pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera merekomendasikan kami untuk menjadi KEK, Mbak Fani. Baik, wow, itu dia ya. Luar biasa. Dan melihat tayangan video JIPE tadi di awal di segmen 3 ini, ke depan ini sangat menjanjikan Bu Ayu buat investor. Ini bagaimana sebenarnya jaminan JIPE terhadap calon investor terutama yang ada di dalam negeri? Iya, baik. Tentunya bagi para investor sangat mudah untuk berinvestasi di JIPE, apalagi sekarang dengan adanya tadi seperti Pak Aris sebutkan, adanya OSS, ini kemudahan untuk pengurusan perizinan menjadi lebih cepat. Apalagi apabila nanti JIPE ini menjadi KEK, akan ada administratur di dalam KEK itu sendiri. Nah, ini akan semakin cepat dan mudah, Mbak. Jadi ease of doing of the business ini akan benar-benar berjalan di JIPE. Kemudian juga dari ketersediaan lahan. Dari 1.761 hektar yang kita peruntukkan untuk kawasan industri, lahan yang sudah kita kuasai itu 72,9%, sehingga cukup luas lahan yang tersedia untuk investasi di JIPE. Yang ketiga adalah ketersediaan dari tenaga kerja. Seperti kita tahu, Jawa Timur ini penduduknya luar biasa ya. Dari data BPS 2019 itu hampir 40 juta, 39, sekian. Dengan angkatan kerja 21 juta, sekian. Dengan dukungan tenaga kerja yang melimpah, ini semakin kondusif untuk investasi. Kemudian juga apabila nanti KEK, itu akan ada program pendidikan tinggi vokasi. Tentu ini akan memudahkan bagi pelaku industri ini untuk mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, Mbak. Baik. Nah, ini tentu poin-poin penting untuk dunia industri baik sekarang maupun ke depan, Mbak Fani. Baik. Ternyata banyak sekali yang sudah direncanakan dan juga semoga kami juga doakan bersama-sama untuk pengajuan khususnya untuk di daerah Gresik ya, untuk segera direkomendasikan agar ke depan mungkin selepas dari pandemi corona atau COVID-19 dan menuju ke new normal ini semuanya akan bisa berjalan dan calon investor pun akan semakin merasa secure dan aman untuk bisa berinvestasi di Jawa Timur tentunya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa untuk dapat berbincang kembali dengan 3 narasumber saya, tentunya setelah yang satu ini. Selamat datang di JIPE, Java Integrated Industrial and Ports Estate. Inilah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia yang terdiri dari pelabuhan, kawasan industri, dan residensial berstandar internasional karya Master Planner Jepang, Nippon Koi. JIPE merupakan mega proyek di Gresik, Jawa Timur, kerjasama antara anak perusahaan AKR Korporindo Tbk, PT Usaha Era Pratama Nusantara, dengan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 3. JIPE menerapkan konsep yang mensinergikan bisnis dengan gaya hidup modern. Dengan lokasi strategis dan akses yang mudah dijangkau, JIPE mampu mempermudah mobilitas bisnis, logistik, dan distribusi para pelaku industri. PT Sier mengelola 2 kawasan industri, yaitu Surabaya Industrial Estate Rungkut, seluas 332 hektar, telah ditempati oleh 370 perusahaan yang terdiri dari 35 perusahaan internasional dan 335 perusahaan nasional. Kawasan industri ini memiliki akses langsung ke jalan tol, sehingga bandara bisa dicapai dalam waktu 15 menit dan pelabuhan dalam waktu 30 menit. DPM PTSP Jatim berinovasi dengan menyediakan pengurusan perizinan berbasis online melalui www.inijatim.jatimprov.go.id untuk mengetahui informasi investasi yang ada di Jawa Timur. Di samping itu pula, DPM PTSP membuat layanan proses perizinan melalui JOS, Jatim Online Single Submission. Selain itu, DPM PTSP Jawa Timur menerapkan pendaftaran antrian secara online lewat aplikasi JOS, guna menekan kunjungan pemohon pengurusan izin secara offline di masa new normal.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di sini dan menarik sekali banyak hal yang perlu calon investor ketahui, dan kali ini dengan adanya new normal di pandemi COVID-19 ternyata informasi mengenai apa saja investasi yang prospektif di Jawa Timur ini Anda bisa langsung ketahui di website. Dan sekarang saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Aris. Walaupun tadi kita sudah sedikit melihat ya untuk highlight profil dari JIPE, PT Sier dan juga kinerja investasi Jatim serta bagaimana new normal DPM PTSP ini. Nah, ini berbicara mengenai new normal nih Pak Aris. Lalu apa saja yang calon investor bisa dapatkan kembali nih, terutama yang di dalam negeri untuk bisa berinvestasi di Jawa Timur? Baik Mbak Fani, kepada calon investor yang ada di Sumatera khususnya di Provinsi Riau dan Medan, saya berharap kalau kepingin investasi di Jawa Timur, dan saya berharap juga langsung gitu, insya Allah dukungan sarana prasarana sudah cukup, tenaga kerja yang sangat produktif, pemerintah daerah yang kondusif. Kami akan kawal mulai dari pencarian lahan, kemudian sampai pendampingan perizinan, kami akan kawal. Ketika Anda berinvestasi di Jawa Timur, maka seperti yang dikatakan Mbak Fani tadi, tidak hanya bicara cuma penduduk Jawa Timur, tetapi ada captive market atau pasar yang sudah jelas di Indonesia Timur, kurang lebih 140 juta jiwa. Betul. Maka ayo berinvestasi di Jawa Timur, pasti untung. Nah itu dia, pasti untung. Luar biasa sekali semangatnya Pak Aris, terima kasih. Lalu Bu Ayu, saat ini karena memang untuk KEK hanya tersisa rekomendasinya tinggal dari Kabupaten Gresik begitu ya. Lalu yang menjanjikan JIPE nanti nih, atau yang sudah berjalan dari rekomendasi KEK Teknologi dan Manufaktur ini untuk calon investasi ini apa nih Bu? Untuk prospektif yang menjanjikan nih. Ya, tentu kalau kita bicara Sumatera Utara, ini Medan ini gerbang Indonesia Barat ya Mbak ya. Sementara Surabaya ini adalah gerbang untuk Indonesia Timur. Dan seperti Pak Aris sebutkan tadi, ada 140 juta penduduk di Indonesia belahan timur ini Mbak. Sumatera dengan penghasil komoditas perkebunan sangat besar ya, karet, kopi, kelapa sawit, kemudian juga industri dan manufaktur, pertambangan, kemudian juga aktivitas ekspor. Tentu JIPE dengan fasilitas laut dalam dan juga 3 moda transportasi ini sangat cocok menjadi alternatif destinasi usaha untuk pengembangan industri maupun ekspansi Mbak. Dengan fasilitas integrated kami tentu akan mereduce logistik cost yang cukup signifikan. Juga pasar di Indonesia Timur yang potensial, kemudian support logistik center yang optimal. Tentu ini menjadi hal-hal positif untuk investor di Sumatera untuk mengembangkan usahanya di Surabaya ataupun Indonesia Timur seperti itu Mbak. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi di Jawa Timur dan di JIPE. Kami bersama pemerintah daerah Jawa Timur siap untuk memberikan yang terbaik Mbak Fani. Baik, luar biasa. Dan tentu saja dari Pak Fatah nih, PT Sier sebagai salah satu industri terbesar juga di Surabaya dan Pasuruan, dan sukses story pengelola kawasan milik BUMN dan juga Pemda, harapan kedepannya dari PT Sier ini di era new normal sekarang ini seperti apa Pak Fatah? Terima kasih Mbak Fani. Saya singkat saja. Jadi jangan ragu investasi di masa pandemi. Jawa Timur adalah tempat terbaik dan Sier siap melayani. Terima kasih. Baik, luar biasa. Itu dia pemirsa, dari banyak hal yang sudah kita perbincangkan mengenai investasi di Jawa Timur, tentunya sudah dikemukakan baik itu dari DPM PTSP Pak Aris dan juga dari PT Sier sebagai kawasan industri yang terbesar. Dan tentu saja dari JIPE juga Ibu Ayu, tentunya Anda calon investor dalam negeri maupun luar negeri tidak perlu ragu lagi, karena Anda bisa langsung bisa menghubungi dan juga melihat melalui website. Pak Aris boleh disebutkan lagi websitenya Pak? Websitenya www.inijatim. Inijatim begitu ya. Baik, luar biasa, hari ini kita sudah menerima banyak sekali informasi untuk Anda, dan jangan lupa juga untuk bisa mengetahui lebih lengkap di website tadi untuk lebih lanjutnya. Kita akan berbicara lagi mengenai talk show dengan tema berikutnya yang lebih menarik, tentu saja dalam era new normal seperti sekarang ini. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi, sampai jumpa.